Kamu pernah dengar soal Agenda 2030? Atau pernah nggak ngerasa kayak dunia ini pelan-pelan berubah? Nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal cara hidup kita. Cara kita makan, kerja, bahkan berpikir tahun 2030 tuh cuma beberapa tahun lagi. Tapi banyak yang bilang 2030 bukan tahun biasa. Ada yang bilang itu adalah batas waktu. Batas di mana dunia harus siap untuk berubah total. Tapi, siap untuk apa? Pertama, kita bahas dulu Agenda 2030. Ini adalah rencana global dari PBB. Ada 17 tujuan besar, dari menghapus kemiskinan sampai menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Kedengarannya mulia banget kan? Tapi pertanyaannya, untuk mencapai itu semua, kita harus ngorbanin apa? Sekarang bayangin ini, di 2030, kamu nggak punya uang tunai lagi. Semua pakai digital ID, dompet digital, dan sistem yang bisa dilacak. Bahkan, mungkin kamu nggak bisa beli makanan kalau sistem bilang kamu udah melebihi batas karbon. Iya, sistem bisa tahu berapa daging yang kamu makan, seberapa jauh kamu nyetir, dan semua itu bisa dikontrol. Teknologi makin canggih, tapi siapa yang pegang kendali? Dengar-dengar, di 2030 kita bakal makan lebih banyak serangga. Bukan karena makanan habis, tapi karena katanya lebih ramah lingkungan. Peternakan dibilang terlalu berpolusi, dan solusi mereka ganti daging dengan jangkrik. Kamu siap makan jangkrik demi selamatkan dunia? Dan soal energi, mobil listrik keren sih, tapi listriknya dari mana? Siapa yang jual baterainya? Siapa yang kontrol sumber dayanya? Sekarang pertanyaan, ini semua kebetulan? Atau udah dirancang lama? Banyak yang bilang ini teori konspirasi. Tapi lucunya, hal-hal yang dulu dibilang konspirasi, sekarang jadi kenyataan. Seperti pas pandemi, lockdown global, pembatasan gerak, dan aturan digital. Semua itu dulu cuma teori. 2030 bisa jadi masa depan yang cerah. Tapi juga bisa jadi awal dari dunia yang serba diawasi. Dan kita semua lagi di tengah-tengah perubahan itu. Tapi tunggu dulu. Kalau semua sudah direncanakan, siapa yang sebenarnya membuat rencana itu? Siapa yang memutuskan kita akan hidup tanpa uang tunai, akan makan serangga, akan dikendalikan oleh sistem digital yang serba tertutup? Apakah itu pemerintah atau organisasi yang lebih besar dari negara yang tidak terlihat tapi mengatur semuanya dari balik layar? Ada istilah yang sering muncul, The Great Reset. Sebuah konsep bahwa setelah dunia mengalami krisis besar, saatnya kita memulai ulang. Dengan sistem baru, nilai-nilai baru, dan aturan main baru. Tapi siapa yang mengatur ulang semuanya? Dan siapa yang diuntungkan? Mereka bilang, di tahun 2030, kamu tidak akan memiliki apapun, dan kamu akan bahagia. Kedengarannya aneh, bukan? Tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki barang-barang pribadi. Semuanya berbasis sewa, berbasis langganan, berbasis sistem. Bahkan, hidupmu bisa berbasis izin. Kalau kamu patuh, sistem akan lancar. Tapi kalau tidak, mungkin kamu tidak bisa belanja, tidak bisa bepergian, tidak bisa bicara bebas. Dan semua ini atas nama efisiensi, keamanan, dan masa depan yang lebih baik. Tapi coba pikir sebentar. Kalau semuanya bisa dikendalikan dari satu sistem, apa artinya itu bagi kebebasan manusia? Apakah kita masih punya pilihan? Atau kita hanya jadi bagian dari algoritma yang terus disesuaikan dengan standar yang mereka buat? Ingat, perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi perlahan, diam-diam, dengan dalih kenyamanan dan kemajuan. Dan ketika kita sadar, semuanya sudah berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang sedang disiapkan secara perlahan, sistematis, dan diam-diam? Kita mulai melihat tanda-tandanya. Dunia semakin seragam. Media berbicara dengan suara yang sama. Teknologi makin masuk ke setiap sisi hidup manusia. Dari rumah,
pekerjaan, makanan, hingga pikiran. Dan kamu ada di dalam sistem itu. Masih punya pilihan? Mungkin. Tapi waktunya makin sempit. 2030 bukan lagi tentang masa depan. 2030 adalah titik balik. Titik di mana dunia yang lama berakhir dan dunia baru dimulai. Pertanyaannya, kamu akan jadi penonton? Atau kamu akan jadi pemain? Akan ikut arus? Atau berpikir lebih dalam? Sebelum semua terlambat? Karena satu hal yang pasti, dunia sedang berubah. Dan mereka tidak menunggumu untuk sadar. Kalau kamu juga ngerasa dunia ini berubah ke arah yang nggak biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah menurut kamu 2030 adalah masa depan atau awal dari kendali total? Karena ini baru permulaan.